Kita tahu bahwa untuk menaklukkan cinta atau bahkan mempertahankan hubungan membutuhkan komitmen dan perhatian, juga menuntut kesabaran dan memberikan perasaan kepada orang yang dicintai. Namun yang terpenting, agar suatu hubungan menjadi tulus dan menghasilkan kebahagiaan, lo harus menjadi diri lo sendiri. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi misteri cinta dan mengubah pencarian koneksi menjadi sebuah tarian kepercayaan, harga diri, dan yang terpenting, kesadaran diri. Selain itu, kita akan mempelajari pengembangan pribadi, di mana setiap pilihan memiliki arti penting yang membentuk jalan kita. Kita hidup di era digital, di mana teknologi dan media sosial telah meningkatkan keterbatasan kita dengan masyarakat, terutama dalam kontak fisik langsung dengan orang lain, sehingga membuat pembangunan hubungan yang mendalam menjadi lebih menantang. Nah, dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip stoikis dapat membimbing lo untuk mengenali dan menafsirkan pola-pola yang mungkin membentuk pilihan pasangan hidup lo. Sehingga dengan mengakui apa yang terjadi di sekitar lo menjadi lebih siap untuk mencapai tujuan hidup lo. Makanya gue sarankan lo untuk selalu fokus menggunakan logika daripada sentimentalitas untuk menemukan seseorang yang selaras dengan lo pada tingkat yang mendasar. Untuk ini, kita perlu mengungkap konsep cinta pada pandangan pertama. Ini adalah konsep cinta yang dipopulerkan oleh film romantis, yang sering menggambarkan cinta sebagai fenomena spontan dan emosional, yang terutama terkait dengan ketertarikan fisik atau semacamnya, kimia tersembunyi yang tidak dapat dijelaskan. Jangan biarkan pikiran atau tren sosial menipu lo dengan fantasi ini, bro. Cinta bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Itu bukan benda berkilau yang bisa lo temukan di jalan dan diambil seperti harta karun. Itu lebih seperti sebuah taman yang perlu diolah dengan hati-hati, membutuhkan kerja terus-menerus, dedikasi yang tak tergoyahkan, kesabaran, waktu, dan yang terpenting, kepercayaan. Karena alasan inilah, cinta sejati bisa sangat menghancurkan jika dipatahkan, terutama dalam kasus pengkhianatan. Jadi, sangat penting untuk belajar membedakannya antara cinta sejati, obsesi, dan ketertarikan fisik. Ketika kita mengacaukan konsep-konsep ini, hubungan dapat menjadi racun dan masalah. Dan proses melepaskan seseorang menjadi tantangan yang sangat besar. Kebingungan ini dapat menyebabkan kerusakan emosional yang mendalam, dan banyak orang terkadang terjebak dalam perasaan gelap ini selama bertahun-tahun. Cinta sejati dalam esensinya yang paling murni adalah tentang memahami komitmen dan penghargaan terhadap karakter dan nilai orang lain. Ini tentang mengagumi dan menghargai tidak hanya pada siapa pasangan lo saat ini, tapi juga siapa dia. Ingat bro, bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan lo sangat bergantung pada hubungan yang lo pilih untuk dibina. Cinta tidak hanya meluas ke pasangan lo, tapi harus memancar ke diri lo sendiri. Cinta sejati dalam bentuknya yang paling murni melibatkan mencintai orang lain dengan cara yang sama seperti lo mencintai dan menghormati diri lo sendiri. Sama seperti orang lain harus bersikap timbal balik. Dalam stoikis, timbal balik dipahami sebagai praktik mengembalikan kebaikan yang kita terima dari orang lain. Timbal balik adalah cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan pengakuan atas apa yang kita terima dari orang lain, yang mendorong keharmonisan dan kerjasama di antara orang-orang. Meskipun konsep ini bersifat luas, itu juga sangat baik diterapkan dalam kehidupan pasangan. Sehingga dengan mempraktikkan timbal balik, kita mengungkapkan rasa terima kasih dan pengakuan kita kepada pasangan kita, memperkuat ikatan yang sangat penting untuk hidup bersama, atau bahkan untuk memenangkan hati seseorang yang kita cintai. Tapi ingat bro, jangan pernah memberikan lebih banyak dari diri lo kepada seseorang yang tidak bersedia melakukan hal yang sama untuk lo. Jaga harga diri lo bro. Jika lo tetap melakukannya, dan tindakan orang itu terus-menerus menyakiti lo, bahkan setelah membicarakannya tanpa mendapat perubahan, rasa sakit itu hanya akan berkepanjangan, dan sedikit demi sedikit, lo akan kehilangan rasa hormat lo sendiri. Cintailah diri lo, hargai diri lo sendiri. Tinggalkan apapun yang tidak lagi memberi kontribusi pada kebahagiaan lo. Lo jauh lebih besar daripada perasaan dan emosi sekilas.
lo memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana bereaksi terhadap perpisahan. Lo juga dapat memilih untuk tetap tegar, belajar dari pengalaman, dan melanjutkan perjalanan dengan kebijaksanaan yang lebih besar. Sekarang lo mungkin bertanya-tanya, bagaimana memilih pasangan hidup lo? Kesalahan yang paling umum adalah terlalu fokus pada penampilan fisik. Gue tidak mengatakan bahwa ketertarikan fisik itu tidak relevan. Namun kecantikan fisik bersifat sementara dan tidak boleh menjadi panduan utama dalam lo mencari pasangan. Karena suatu hari, kecantikan fisik akan memudar dan kemudian lo akan lebih menghargai kecantikan batin dan kepribadian. Nilai-nilai nyata yang penting bagi hubungan yang langgeng dan sehat. Seperti yang gue sebutkan sebelumnya, masa muda dan kecantikan fisik akan memudar. Dan jika hubungan lo hanya berdasarkan pada aspek-aspek ini, lo pasti akan mempertanyakannya di masa depan. Carilah hubungan yang melampaui permukaan. Hubungan yang bertahan seiring waktu tetap akan solid dan bersemangat meskipun tahun-tahun berlalu. Hindari terobsesi untuk menemukan orang yang hanya sempurna secara fisik. Pilihlah pasangan yang mampu menjadi sahabat lo, penasihat terpercaya lo, dan pendukung kuat lo dalam menghadapi kesulitan. Carilah seseorang yang dengannya lo merasa nyaman untuk memulai sebuah keluarga. Nasihat ini bersifat universal, dapat diterapkan untuk semua, baik pada cowok maupun cewek. Sangat penting untuk memahami bahwa tidak ada orang yang sempurna, dan mencari pasangan ideal yang digambarkan dalam film hanya akan membatasi pilihan lo dan menutup pintu terhadap peluang potensial. Hindari fokus hanya pada satu orang, apalagi jika orang tersebut tidak menunjukkan ketertarikan sama lo. Terkadang kita memberikan diri kita kepada orang yang tidak membalas perasaan kita, atau bahkan pantas untuk kita sia-siakan. Waktu yang berharga dan mungkin mengorbankan sebagian tenaga kita dalam upaya sia-sia untuk mendapatkan persetujuan mereka. Menurut filosofi Stoikis, kita harus belajar menerima apa yang berada di luar kendali kita, dan kita tentu tidak bisa mengubah atau memaksa perasaan seseorang terhadap kita. Ingat bro, ada banyak sekali orang di dunia, dan menerima jawaban tidak hanya menunjukkan bahwa orang tersebut gagal mengenali nilai lo yang sebenarnya. Pada kenyataannya, lo tidak mengalami kerugian. Menerima jawaban tidak mungkin hanya tanda ketidakcocokan yang mungkin lo tidak sadari saat ini. Tapi lo akan memahaminya bro, dan bahkan lo akan menghargainya seiring waktu. Oleh karena itu, jangan berkecil hati bro, bertahanlah. Ada banyak orang di dunia yang benar-benar menghargai keaslian dan potensi lo. Cara ini memilih pasangan kita bukan hanya karena penampilan fisik atau status keuangan, tapi karena integritas karakter dan kemampuan untuk menjadi pendamping hidup sejati. Ini adalah hal-hal yang benar-benar bernilai dan bertahan lama. Oke bro, sekian video dari gue. Semoga bermanfaat. Salam keren, semangat bro.